Bab 1871, Formasi Pedang Tiga Tingkat Terakhir yang Mengerikan. Terus, Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, memilih untuk terus menantang. Bagi orang lain, formasi pedang pembunuh surga ini adalah eksistensi yang seperti hidup. Tapi bagi Ye Yuan, ini tidak dianggap apapun. Dia bisa dengan mudah melewati putaran juga tidak bergantung pada hukum spasial. Tiba di Immortal Grove World seperti tiba di rumah. Selama dia melepaskan aura Immortal Grove Heavenly Dao, tidak mungkin formasi pedang ini menyerangnya. Advertisement. Formasi Heaven Killing Sword seperti ini, ketika mencabut darah asli Vermilion Bird, juga seperti ini. Ye Yuan memiliki Soul Suppressing Pearl dan World Suppressing Stellar, dua harta roh darah kehidupan. Bagaimana jebakan Heavenly Empyrean Immortal Grove diletakkan mungkin menyebabkan kerugian baginya. Dalam formasi pedang tingkat 4, kekuatan tiba-tiba meningkat. Kali ini, Ye Yuan akhirnya mengambil tindakan. Itu hanya untuk melihat ujung jarinya bergerak dengan ringan. Garis-garis cahaya pedang itu disingkirkan dengan mudah. Lampu pedang yang mengerikan itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. Sangat kuat. Ye Yuan menyelesaikan ronde keempat jauh lebih santai dari Su Xing. Petik 2. Su Xing menggabungkan tiga kekuatan hukum, dan ada juga peningkatan darah sejati macan putih untuk dapat melakukannya sejauh ini. Ye Yuan He, berdasarkan apa? Petik 2. Semua orang melihat keadaan santai Ye Yuan, masing-masing dan semua orang sangat khawatir dan takut. Ye Yuan saat ini tidak menggunakan kekuatan Dao Surgawi. Advertisement. Su Xing menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Itu terlihat sangat kuat, tetapi memahami tiga jenis kekuatan hukum secara serupa membuat kecepatan pemahamannya menjadi sangat lambat. Meskipun kekuatan Su Xing jauh melampaui pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama setelah fusi, jika dia ingin melakukannya seperti Ye Yuan, melompati dua atau tiga alam kecil untuk melawan musuh, itu tidak mungkin. Dan hukum pedang Dao Ye Yuan sudah dipahami hingga cakrawala kelima tahap menengah. Hukum spasialnya bahkan dipahami hingga cakrawala keempat tahap awal yang menakutkan. Setelah fusi, kekuatan tempurnya sangat tangguh. Formasi pedang pembunuh surga ini melakukan evaluasi keseluruhan. Kepada Dewa Surgawi cakrawala ketiga Ye Yuan, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan ronde keempat. Setelah itu adalah ronde kelima, ronde keenam, Ye Yuan juga berhasil lolos. Ketika susunan transmisi muncul, semua orang menahan napas. Apakah dia akan memilih untuk terus menantang? Kamu dapat memilih untuk pergi sekarang dan juga dapat memilih untuk melanjutkan tantangan. Suara itu terdengar sekali lagi. Di ujung jauh dari Grand Array, Su Xing yang awalnya sudah mendapatkan harta mistik dewa sejati sangat senang dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, berharap dia akan memilih untuk melanjutkan. Karena dia yakin tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menyelesaikan tiga putaran di belakang. Advertisement. Tiga putaran terakhir, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada yang berani pergi dan mencoba juga. Terus, Ye Yuan berkata dengan sangat tenang. Pikiran semua orang bergetar, tidak ada yang bisa menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani untuk terus menantang. Untuk membenci Su Xing, dia bahkan tidak menginginkan hidupnya lagi. Orang bisa tahu dan ketika Ye Yuan menyelesaikan ronde ke-6, meskipun tidak sesedih Su Xing, itu juga cukup melelahkan baginya. Tiga putaran di belakang, kemungkinan dia bisa lolos hampir nol. Tingkat kesulitan ke-7 tidak segera diaktifkan. Aura destruktif secara bertahap merayap di angkasa. Pu. Beberapa seniman bela diri yang berdiri lebih dekat benar-benar terhempas dari aura yang menakutkan ini. Wajah kelompok pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berubah, buru-buru mundur. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini sebenarnya sangat mengerikan. Sedikit aura yang secara acak keluar meledakkan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi. Kemudian Ye Yuan di mata badai, tekanannya bisa dibayangkan. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Ini, seseorang akan mati. Ye Yuan melebih-lebihkan kemampuannya terlalu banyak. Petik 2. Ini adalah kekuatan seorang Empyrean. Anak laki-laki itu pasti sudah mati. Petik 2. Tingkat ke-7 sudah sangat mengerikan, akan seperti apa formasi pedang tingkat ke-9 itu. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini membuat mereka mengerti apa yang disebut kekaguman. Kekuatan destruktif ini memungkinkan mereka menyaksikan kekuatan hutan abadi surgawi Empyrean. Tepat pada saat ini, formasi pedang tingkat ke-7 diaktifkan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menelan Ye Yuan.
Pembangkit tenaga listrik di luar formasi arai tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali. Hahaha, idiot, lihat apa kamu masih belum mati kali ini. Ketika Susing melihat adegan ini, dia tertawa liar tanpa henti. Sedikit kelegaan benar-benar melintas di wajah Jikang. Dia bersukacita karena dia tidak pergi dan menantang tingkat kesulitan ketujuh. Jikang mempertimbangkannya, jika dia menantang formasi pedang tingkat ketujuh, dia pasti akan mati. Waktu perlahan berlalu. Secara bertahap, lampu pedang surut. Murid semua orang menyusut, melihat sosok di dalam formasi pedang itu dengan tak percaya. Ini tidak mungkin. Kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Mata Susing penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Ye Yuan. Di bawah lampu pedang yang mengerikan seperti itu, Ye Yuan tidak akan bisa meninggalkan bahkan mayat. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di sana dengan baik-baik saja. Hanya saja masih banyak lagi luka di tubuhnya. Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak, kedua matanya tertutup rapat. Di Frost Counter Sword, ada darah segar yang menetes dari ujung pedang tanpa henti. Keadaan Ye Yuan jelas tidak terlalu baik, tapi dadanya yang naik turun memberitahu semua orang bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil melewati level ke-7, itu tidak masuk akal. Petik 2. Mungkinkah bakatnya lebih besar dari Susing? Tapi, bahkan Tuan Jikang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang formasi pedang tingkat 7. Serangkaian seruan terdengar di mana-mana. Penampilan Ye Yuan secara serius melebihi harapan mereka. Awalnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah dewa surgawi cakrawala ketiga, reputasi tidak layak, bahkan tidak dapat melewati 3 tingkat pertama jika ia memasuki formasi pedang. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menyelesaikan level ke-7 sekaligus. Bakat mengerikan semacam ini memberi mereka kejutan yang luar biasa. Dalam sekejap, formasi pedang tingkat 8 diaktifkan. Kekuatan kali ini beberapa kali lebih menakutkan dari level ke-7. Susing mengutuk Ye Yuan untuk mati tanpa henti di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bahkan bisa melewati tingkat ke-8. Tapi, ketika formasi pedang surut, Ye Yuan masih berdiri dengan pedangnya terangkat, tidak ada gerakan sama sekali. Dan tempat di mana dia berdiri identik dengan sebelumnya, tanpa bergeser sedikit pun. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Ye Yuan menyelesaikan level ke-8 tanpa bergerak sama sekali? Formasi pedang tingkat 9 diaktifkan. Tekanan mengerikan itu bahkan membuat Jikang, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9, merasa sesak napas. Terlalu menakutkan. JJ, agak menarik. Di dalam lautan kesadaran, Empyrean Devil Feather tiba-tiba mulai tertawa dengan aneh. Alis Jisun sedikit berkerut dan dia berkata, ya, anak laki-laki ini selalu sangat aneh. Petik 2. Empyrean Devil Feather tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Merasa apa? Anak laki-laki ini memahami tentang pedang. Memahami pedang. Memahami di dalam formasi pedang pembunuh surga. Lelucon macam apa yang kamu buat? Jisun berkata dengan tidak percaya. Jika dugaan saya benar, setelah formasi pedang tingkat 9 berakhir, dia akan tetap mempertahankan postur ini. Tingkat kesulitan ke-8 dan ke-9, dia tidak pernah bergerak sama sekali. Kata-kata Empyrean Devil Feather sangat mencengangkan. Jisun sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana itu mungkin? Empyrean Devil Feather tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah melihat, batas kekuatan bocah ini adalah level ke-7. 2 putaran di belakang, dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkannya sama sekali. Petik 2. Bab 1872, Spanduk Perang Bintang. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kekuatan macam apa yang bisa memblokir formasi pedang yang begitu menakutkan? Jisun benar-benar tercengang. Empyrean Devil Feather tersenyum dan berkata, kemungkinan besar, bocah ini memiliki ikatan yang dalam dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove. Jisun terkejut dalam hati, merasa tiba-tiba melihat cahaya. Tepat pada saat ini, lampu pedang surut. Sosok Ye Yuan muncul sekali lagi dan itu masih postur itu. Semua orang menahan nafas, mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Harta roh Empyrean. Dia akan mendapatkan harta roh Empyrean. Petik 2. Advertisement. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membersihkan formasi pedang tingkat ke-9. Tapi karena dia berhasil lolos, itu berarti Ye Yuan akan mendapatkan harta roh Empyrean.
Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang gila. Ye Yuan perlahan membuka matanya, niat pedang di tubuhnya meledak, hampir berubah menjadi korporeal. Hukum pedang daunnya naik ke tahap baru lainnya, mencapai cakrawala kelima tahap akhir. Sama seperti Empyrean Devil Feather menduga, dia terus-menerus memahami pedang sebelumnya. Selamat atas pembersihan formasi pedang pembunuh surga. Sekarang, Anda akan mendapatkan harta roh Empyrean, Stellar War Banner. Petik 2. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di tangan Ye Yuan, berubah menjadi bendera hitam kecil. Bendera kecil mengeluarkan gelombang yang intens, membuat semua mata seniman bela diri menjadi panas. Ye Yuan mengguncang pergelangan tangannya dan bendera kecil itu segera menghilang. Advertisement. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju susunan transmisi. Cahaya melintas, sosok Ye Yuan muncul di ujung lain dari formasi pedang pembunuh surga. Swoosh! Segera, sebuah bayangan menerobos ke formasi pedang pembunuh surga. Ketika semua orang bereaksi, itu sudah terlambat, masing-masing dan semua orang sangat menyesal dan marah. Sial, dikalahkan oleh orang itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati menginjak kaki mereka. Ye Yuan sudah berhasil melewati formasi pedang pembunuh surga dan memasuki sisi lain dari formasi pedang. Sekarang, siapapun yang berhasil membersihkan formasi terlebih dahulu, akan memiliki harapan untuk merebut harta roh Empyrean. Pada saat yang genting seperti itu, secara alami semakin awal dilewati, semakin baik. Dan orang pertama yang menantang formasi itu justru Jisun. Arai besar sudah diaktifkan. 3 putaran pertama tidak berarti apa-apa baginya. Saat sosok Ye Yuan muncul, atmosfer di ujung lain dari Grand Arai segera berubah. Su Xing, saya sudah mencoba arai besar ini. Hanya demikian, Anda bahkan tidak berani menantang level ke-7, benar-benar lemah. Ye Yuan sepertinya tidak merasakan perubahan atmosfer sama sekali, menatap Su Xing saat dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Advertisement. Ekspresi Su Xing menjadi kaku. Mengingat pembicaraan besar yang dia katakan sebelumnya, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan. Ye Yuan menantang formasi pedang pembunuh surga ini menghancurkannya sampai dia babak belur. Su Xing tidak tahu bagaimana Ye Yuan berhasil melewatinya. Pada saat ini, Su Xing tiba-tiba merasakan bahunya ditepuk 2 kali oleh seseorang. Berbalik untuk melihat, siapa kalau bukan Ji Kang. Tiba-tiba, dia sadar. Jadi bagaimana jika Ye Yuan membersihkan formasi pedang pembunuh surga? Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Ye Yuan menjadi musuh publik semua orang dengan mendapatkan harta roh Empyrean. Dia melirik dan menemukan bahwa semua orang menatap Ye Yuan seperti serigala lapar. Terus kenapa? Menghadapi kematian yang akan segera terjadi, kamu masih memiliki energi untuk mengacaukanku sekarang. Su Xing berkata sambil mencibir. Ji Kang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, serahkan harta roh Empyrean dan aku bisa membuatnya tanpa rasa sakit untukmu. Ji Kang, kamu ingin mengantongi harta roh Empyrean sendirian. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik realem dewa sejati tahap akhir ditutup, ekspresi mereka tidak ramah. Ekspresi Ji Kang tenang saat dia berkata dengan dingin, beberapa dari kalian berani melawan ibu kota kerajaan besar surga besar saya. Pembangkit tenaga listrik Real God Realem berkata, hahaha, Ji Kang, apakah kamu sedang bercanda? Di dalam alam mistik, Anda menggunakan ibu kota kekaisaran besar untuk menakut-nakuti kami. Selama kita mendapatkan harta roh Empyrean, siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak bisa menerobos ke alam Empyrean? Pada saat itu, siapa yang keberatan dengan ibu kota kerajaan besar surga luas Anda? Petik 2. Menghadapi harta roh Empyrean, tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan. Alis Ji Kang berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya sedikit orang sepertimu yang juga ingin merebut harta roh Empyrean dariku. Bukankah kalian semua menemukan bahwa setelah melewati formasi pedang pembunuh surga, penindasan alam tidak lagi ada? Petik 2. Bang! Di tubuh Ji Kang, kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba mekar, membuat wajah kelompok pembangkit tenaga dewa sejati berubah. Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Ini adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Formasi pedang pembunuh surga ini adalah das. Menghapus formasi pedang, sepertinya semuanya kembali normal. Memulihkan kekuatan aslinya, keuntungan Ji Kang menjadi terlalu besar. Pusat kekuatan Dewa Sejati ini, bahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-8, juga bukan tandingannya. Pembangkit tenaga listrik Real God Realem sebelumnya terus berteriak,
Kita memiliki begitu banyak dari kita, takut padanya untuk apa? Dia adalah alam Dewa Cakrawala ke-9, bukan pembangkit tenaga alam Empyrean juga. Jika kita bergandengan tangan, dia mungkin bukan lawan kita. Petik 2. Tatapan Jikang panas sekali. Melihat beberapa pembangkit tenaga dewa sejati di bawah komando ibu kota kerajaan besar surga luas, dia berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah Anda akan berurusan dengan saya bersama mereka juga? Petik 2. Beberapa orang itu bertukar pandang, semua ragu-ragu. Identitas mereka saat ini sangat canggung. Mengatakan bahwa mereka tidak tergerak oleh harta roh Empyrean, itu salah. Tetapi, begitu mereka mengambil tindakan, maka tidak ada lagi jalan untuk mundur. Bang! Tepat pada saat ini, semburan kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba meletus, dan benar-benar dapat bersaing dengan aura Jikang. Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Dewa Sejati Cakrawala ke-9 berkata, hehe, Jikang, memang benar kau berasal dari ibu kota kerajaan besar surga luas, tapi kau hanyalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Hak apa yang Anda miliki untuk menarik mereka semua? Harta roh Empyrean diperoleh oleh yang ditakdirkan. Ibu kota kerajaan besar surga besar Anda juga terlalu sombong, kan? Petik 2. Di wajah Jikang, perubahan wajah yang terlihat akhirnya muncul. Yang Yidao, ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu. Murid Jikang mengerut saat dia berkata. Yang lainnya sangat terkejut. Yang Yidao ini adalah pembangkit tenaga listrik di antara para pembudidaya keliling dan selalu muncul di depan orang-orang sebagai dewa sejati Cakrawala ke-7. Tapi sekarang, dia benar-benar langsung mencapai alam dewa sejati Cakrawala ke-9. Jelas, dia menyembunyikan kekuatannya, menipu mata dan telinga semua orang. Yang Yidao tersenyum puas dan berkata, Jikang, sekarang, apakah yang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing denganmu dalam memperebutkan harta roh Empyrean ini? Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Nak, bakatmu sangat bagus. Meninggal di sini terlalu menyedihkan. Serahkan harta roh Empyrean kepadaku, dan aku akan menjamin hidupmu. Petik 2. Pandangan Jikang berubah tajam dan dia berkata, Ye Yuan, selama kamu menyerahkan harta roh Empyrean kepadaku, aku akan membawamu ke ibu kota kerajaan besar surga luas dan merawatmu dengan serius. Dengan bakat Anda pasti bisa mengejutkan dunia di masa depan. Petik 2. Bakat Ye Yuan, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini tidak bisa dipalsukan. Di dalam hati mereka, mereka sebenarnya sudah lama mengakui Ye Yuan. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, hati seorang pria tidak dapat dipahami, apa gunanya bahkan jika bakat seseorang lebih tinggi. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-8 sebelumnya berkata, apakah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 sangat mengesankan? Omong kosong yang kalian berdua katakan seperti kentut, benar-benar menganggap Ye Yuan bodoh. Ye Yuan, serahkan harta roh Empyrean padaku, dengan sedikit dari kita bergandengan tangan, kami akan menjamin hidupmu. Aku, Zuopan, benar-benar pria yang memegang kata-kataku dan bisa bersumpah atas sumpah Dao Surgawi. Petik 2. Untuk sesaat, ketiga kekuatan besar ini tidak memberi jalan sedikit pun, semuanya memaksa Ye Yuan untuk menyerahkan harta roh Empyrean. Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tertawa. Saya katakan, apakah kalian terlalu banyak berpikir? Kapan saya mengatakan bahwa saya akan menyerahkan harta roh Empyrean kepada kalian? Kata-kata Ye Yuan penuh dengan ejekan. Bab 1873, hanya jadi. Yang Yidao tertawa sendiri sambil berkata, tidak menyerah. Apakah Anda makan obat yang salah? Hanya orang sepertimu, Dewa Langit Cakrawala ketiga, yang dapat mempertahankan harta roh Empyrean. Petik 2. Di depan sekelompok pembangkit tenaga dewa sejati, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia tidak menyerahkan harta roh Empyrean, itu benar-benar sangat berani. Lupakan Yang Yidao, Jikang, semacam pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9 ini, bahkan Dewa Sejati Cakrawala pertama juga bukan yang bisa ditolak oleh pemula seperti Ye Yuan. Kontes susing dengan Ye Yuan hanyalah anak-anak bermain rumah di mata orang-orang besar ini. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik saat ini. Kekeraskepalaan dan kebanggaan seperti ini yang tidak bisa dibenarkan hanya akan membuat Ye Yuan kehilangan nyawanya. Advertisement. Ye Yuan berkata dengan dingin, pergi dan dapatkan sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Menindas junior di sini dan kamu masih sombong dengan harga diri, masing-masing dari kamu benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Jikang tersenyum dingin dan berkata,
Wah, di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Tanpa kekuatan, kamu tidak cocok untuk memiliki harta karun. Petik 2. Yang Yidao juga tertawa keras dan berkata, apa itu wajah? Apakah bisa dimakan sebagai nasi? Bisakah itu meningkatkan kekuatan? Wah, kamu masih terlalu muda. Petik 2. Zuo Pan jelas bukan pasien itu, mendengus dingin sambil berkata, cukup omong kosong. Nak, tidak menyerahkan harta roh Empyrean, aku akan membunuhmu dulu. Petik 2. Awalnya, kelompok pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati siap untuk melompat ke tenggorokan satu sama lain. Tapi saat ini, ujung tombak semuanya ditujukan pada Ye Yuan. Ye Yuan tidak mau menyerahkan harta roh Empyrean, tidak peduli bagaimana mereka berdalih, itu semua juga sia-sia. Bocah ini tidak akan kehilangan akal sehatnya, kan? Harta roh Empyrean, dia memiliki takdir untuk mendapatkannya, tetapi tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Petik 2. Tidak bisa mengerti apa yang anak ini pikirkan. Jika itu aku sudah lama membuang harta roh Empyrean. Petik 2. Ini adalah kentang panas, tapi dia sebenarnya tidak bisa memahami situasinya. Anggap saja dia sudah mati. Petik 2. Advertisement. Tidak takut meledakkan masalah saat menonton pertunjukan. Pusat kekuatan Dewa Surgawi dan pembangkit tenaga Dewa Sejati yang lebih lemah semuanya merasa bahwa Ye Yuan terlalu tidak bijaksana. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, Stellar War Banner muncul di tangannya. Gelombang-gelombang yang kuat menyebar. Merasakan gelombang yang kuat ini, mata Jikang dan yang lainnya terlihat sangat bersemangat. Itu dia, ini lebih seperti itu. Tidak ada gunanya menjadi keras kepala, cepat dan serahkan. Jikang tersenyum dan berkata. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan masih tunduk pada akhirnya. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga Dewa Sejati, tidak ada yang bisa pantang menyerah. Siapa yang tahu bahwa sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, The Stellar War Banner ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Petik 2. Semua orang terkejut, tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasang postur untuk berkelahi. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok tiba-tiba melesat di belakang Ye Yuan. Wajah Jikang dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Aura Jikang, Yang Yidao, Zuo Pan, dan yang lainnya tiba-tiba meletus, bergegas menuju Ye Yuan. Tapi saat ini, bendera kecil di tangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi lebih besar. Advertisement. Langit tiba-tiba menjadi gelap, bintang-bintang menghiasi langit. Ye Yuan mencengkeram Stellar War Banner dengan satu tangan dan tiba-tiba melambai. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu ke bendera hitam. Aura yang menakutkan hingga ekstrim tiba-tiba meletus, menangkap orang yang menyelinap menyerang karena terkejut. Bang! Orang yang menyergap langsung terbang ribuan kaki jauhnya, darah segar menyembur liar di sepanjang jalan. Ketika dia jatuh ke tanah, tidak ada satupun titik yang tidak terluka di tubuhnya. Sosok Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, melihat pemandangan ini dengan ketakutan dan teror yang luar biasa. Apakah ini kekuatan harta roh Empyrean? Sangat kuat, kata Jikang dengan tatapan heran. Ekspresi Yang Yidao sangat jelek saat dia berkata, Li Zu adalah dewa sejati cakrawala ke-6, bahkan tidak dapat memblokir kekuatan satu serangan dari Stellar War Banner. Dia baru saja mendapatkan Stellar War Banner dan tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sama sekali. Selain itu, dia hanya dewa langit cakrawala ketiga, jadi mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti itu? Zuo Pan sangat bingung. Orang yang menyelinap menyerang Ye Yuan barusan disebut Li Zu, pembangkit tenaga listrik dewa sejati di antara para pembudidaya keliling, kekuatannya tidak lemah. Ketika Ye Yuan dan tiga faksi berselisih, dia sudah lama berencana untuk menyergap secara diam-diam. Dia menemukan sudut terbaik untuk menyelinap menyerang dan ingin merebut Stellar War Banner segera setelah dia membunuh Ye Yuan, dan kemudian melarikan diri. Hanya saja dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan memukulinya setengah mati hanya dengan satu gerakan. Ye Yuan memandangi beberapa orang dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak terburu-buru lagi? Tidakkah kalian semua menginginkan Stellar War Banner? Ada di sini, jadi datang dan dapatkan. Petik 2. Ekspresi Jikang dan yang lainnya sangat jelek. Ye Yuan, orang ini benar-benar memprovokasi tanpa keraguan. Nak, jika kamu ingin mencari kematian, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Yang Yidao, Zuo Pan, kita akan menyerang bersama.
Orang tua ini ingin melihat apakah anak laki-laki ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan atau tidak. Jikang berkata dengan suara dingin. Yang Yidao dan yang lainnya mengangguk dan berkata, "Oke. Bunuh bocah ini dulu, dan kemudian kita akan menyelesaikan masalah di antara kita sendiri setelah itu." Petik 2. Jelas, beberapa orang ini mencapai konsensus dan akan bergandengan tangan untuk menangani Ye Yuan. Bang, bang, bang. Satu aura kuat demi satu tiba-tiba dilepaskan, bergegas menuju Ye Yuan. Langit dan bumi berubah warna. Di dalam aula penegakan hukum, Fang Tian dan yang lainnya memiliki kulit pucat yang mematikan. Gelombang kuat yang datang dari arah pegunungan Guts Fall membuat seluruh dunia bergidik. Ini melampaui kekuatan dunia kecil. Mereka semua, orang-orang yang hidup di dunia kecil ini, belum pernah mengalami kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Di mata mereka, kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan dunia hutan abadi. Tidak heran Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan dia tidak percaya diri kali ini. Monster apa yang masuk kali ini? Fang Tian berkata dengan kaget. Mungkinkah, Ye Yuan saat ini sedang bertarung dengan monster-monster ini? Ini, hanya level apa yang telah dia capai sekarang? Kata Sky Distan. Kekuatan Dao Surgawi yang tak tertandingi disuntikkan ke spanduk perang Stellar dengan hiruk-pikuk. Stellar War Banner tiba-tiba mengembang sedikit lagi. Langit berubah redup, bintik-bintik bintang menghiasi langit, sekali lagi berkumpul di Stellar War Banner. Ye Yuan tiba-tiba melambaikan panji perang, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba menyembur keluar, bertabrakan bersama dengan beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat. Bang, 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 ruang hancur berantakan, bumi terbelah. Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya langsung diledakkan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Tentu saja, menghadapi kekuatan yang menakutkan seperti itu, Ye Yuan juga mengalami serangan balik yang cukup besar. Tapi ini bukan apa-apa. Saat ini, tatapan semua orang yang memandang ke arahnya mirip dengan melihat hantu. Dewa Langit Cakrawala ketiga, membawa harta roh Empyrean, mengalahkan beberapa pembangkit tenaga dewa sejati Cakrawala ke-9. Prestasi pertempuran ini hanya membuat kepala mereka meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana caranya dia melakukannya? Petik 2. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Real God Realm tahap awal, juga tidak mungkin mengandalkan harta roh Empyrean untuk menolak kerja sama Tuan Jikang dan Tuan Yang Yidao mereka semua, kan? Semua orang mengira Ye Yuan adalah kesemek lembut, siapa tahu bahwa orang ini adalah berlian. Jikang dan yang lainnya dengan paksa menahan pergolakan di dalam diri mereka, menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat ke arah Ye Yuan. Kekuatan yang baru saja ditampilkan Ye Yuan praktis sama dengan kekuatan mereka. Tidak, seharusnya itu bahkan setingkat lebih tinggi dari mereka. Karena Ye Yuan memblokir beberapa serangan gabungan mereka sendiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah masing-masing dan setiap dari kalian memaksa diri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik? Bukankah kekuatan berkuasa? Ini kekuatanmu. Ini juga hanya demikian, kata Ye Yuan dengan tatapan mengejek. Bab 1874, Tang Yan. Suara mengejek Ye Yuan menyebar ke sekitarnya, terdengar sombong yang tak tertandingi. Tapi saat ini, tidak ada yang merasa dia sombong sama sekali. Ye Yuan yang memegang Stellar War Banner benar-benar memiliki kualifikasi untuk menunjukkan penghinaan terhadap beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati puncak yang perkasa ini. Sebaliknya, itu adalah Susing di kejauhan yang saat ini sudah ketakutan sampai kulitnya pucat. Di sepanjang jalan, dia benar-benar meremehkan Ye Yuan. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan membersihkan formasi pedang pembunuh surga, dia akhirnya melihat potensi dan kekuatan Ye Yuan yang menakutkan. Advertisement. Saat itu, dia sudah melihat Ye Yuan sebagai musuh yang tangguh. Tapi sekarang, dia takut. Ye Yuan yang memiliki Stellar War Banner benar-benar bertarung imbang dengan Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya. Membunuhnya hanyalah masalah menggerakkan ujung jarinya. Ye Yuan mengamati 4 arah, melambaikan Stellar War Banner di tangannya, dan berkata sambil menyeringai, Stellar War Banner ada di sini. Jika ada yang menginginkannya, silakan datang dan mendapatkannya. Petik 2. Saat ini, siapa yang masih berani datang dan merebut Stellar War Banner? Kecuali jika mereka bosan hidup. Jikang dan yang lainnya memiliki wajah muram, merasa sangat malu. Dua Dewa Sejati Cakrawala ke-9 dan Dewa Sejati Cakrawala ke-8 bergandengan tangan dan sebenarnya hanya bisa bertarung imbang dengan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Ini hanyalah hasil yang lucu.
Advertisement. Tapi mereka tahu bahwa Ye Yuan memang memiliki kualifikasi untuk memiliki harta roh Empyrean. Ayo pergi. Jikang mendengus dingin dan membawa semua orang menuju puncak gunung berikutnya. Harta karun roh Empyrean di sini jelas bukan hanya satu. Karena kekuatan Ye Yuan begitu tangguh, bertarung sampai akhir yang pahit di sini jelas tidak bijaksana. Saat Jikang dan yang lainnya pergi, Yang Yidao dan yang lainnya juga pergi satu persatu. Dengan semua kelas berat ini pergi, orang lain yang berani memprovokasi Ye Yuan bahkan hanya sedikit juga pergi. Di dalam formasi pedang pembunuh surga, Jisun masih membersihkan putaran. Ye Yuan menemukan tempat itu sendiri dan mulai bermeditasi. Sebelumnya, ia mengumpulkan keuntungan yang cukup besar di dalam formasi pedang pembunuh surga, membuat hukum pedang daunnya meningkat pesat, sudah mencapai cakrawala kelima tahap akhir. Dia harus memahami hal-hal dengan benar. Situasinya bagus untuknya, Leng Qiuling dan Gu Tianque masih belum menyelesaikan tantangan, jadi dia bisa menunggu dengan santai. Tapi saat ini, seorang pemuda tiba-tiba datang ke hadapan Ye Yuan. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan berkata dengan cemberut, apakah ada sesuatu? Bukan apa-apa. Hanya saja saya melihat kekuatan Brother Ye sangat mencengangkan dan ingin datang serta berkenalan. Saya Tang Yan, seorang kultivator keliling, kata pemuda itu dengan tangan menangkup. Ye Yuan memiliki kesan tentang Tang Yan ini. Sebelumnya, ketika menantang formasi pedang pembunuh surga, dia melewati 3 putaran pertama dengan cukup mudah. Pada saat itu bahkan mengejutkan Ye Yuan. Advertisement. Namun, dia tidak memilih untuk terus menantang tetapi langsung datang melalui susunan transmisi. Meskipun Tang Yan ini adalah seorang kultivator keliling, kekuatannya jelas agak tidak biasa. Hanya saja dia berbeda dari Su Xing dan Zhuo Han. Dia sangat rendah hati. Jadi, ini saudara Tang. Senang bertemu denganmu. Ye Yuan selalu kembali 10 kali lipat ketika orang lain menunjukkan rasa hormat padanya. Tang Yan ini menyapa dengan wajah tersenyum dan sangat rendah hati, jadi Ye Yuan secara alami tidak akan menolak. Tang Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, di pintu burung Vermilion, saya sudah melihat saudara Ye mengambil tindakan. Saat itu, saya benar-benar ketakutan. Untuk dapat menggabungkan hukum pedang dao dan hukum spasial sedemikian rupa, Tang ini jarang melihatnya dalam hidupku. Petik 2. Ye Yuan berkata, kamu terlalu baik. Kekuatan Brother Tang sepertinya juga tidak sesederhana kelihatannya, kan? Petik 2. Tang Yan tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, Tang ini terasa seperti saya memiliki kemampuan ketika saya memeriksa hati nurani saya sendiri, tetapi dibandingkan dengan saudara Ye, itu jauh dari itu. Tidak takut saudara Ye tertawa, Tang ini juga penuh percaya diri sebelum datang. Tetapi sekarang, sulit untuk turun dari harimau setelah naik ke punggungnya. Saya seorang kultivator keliling tanpa ada yang bergantung. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengikuti Brother Ye. Menjadi pengikut juga bagus. Petik 2. Tang Yan mengatakannya dengan halus, tetapi sebenarnya, terus terang, dia ingin mencari pendukung. Pertarungan sekarang bukan lagi yang bisa dia ikuti. Banyak pembudidaya keliling yang semuanya menyembunyikan gagasan memancing di perairan yang kacau sebelum masuk. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dewa sejati harus ditekan ke alam dewa surgawi juga. Tapi sekarang, semua orang memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua, pembangkit tenaga alam dewa surgawi ini, menjadi canggung. Tidak bisa pergi jika mereka mau, juga tidak bisa masuk jika mereka mau. Meskipun Ye Yuan adalah alam dewa surgawi juga, saat ini, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai alam dewa surgawi. Tang Yan datang untuk menemukannya sebagai pendukungnya cukup normal. Ye Yuan memandang Tang Yan dengan tatapan panas, ingin melihat sesuatu dari matanya. Tapi, Tang Yan memiliki pandangan yang jujur, matanya sangat tenang, tidak bisa melihat apapun. Alam mistik di belakang sepertinya akan lebih menakutkan daripada formasi pedang pembunuh surga ini. Ye ini bahkan mengalami kesulitan melindungi diri sendiri, apalagi berbicara tentang melindungi saudara Tang. Maaf, kata Ye Yuan dan menangkupkan tinjunya. Merenung sejenak, Ye Yuan masih menolaknya. Dia bukanlah ruki yang baru saja memulai debutnya di dunia. Logika hati seorang pria tidak bisa dipahami, dia masih memahaminya. Mereka yang memasuki dunia hutan abadi, mana yang tidak melakukannya untuk harta di sini. Ada begitu banyak orang dalam perjalanan ini, yang bisa dipercaya Ye Yuan hanyalah seorang Leng Qiuling. Bahkan Gu Tianque, dia tidak akan sepenuhnya diyakinkan juga.
Sekarang, seorang asing meminta untuk diajak, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan pikirannya dan membawanya ke sisinya? Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Ye Yuan bukanlah jika orang-orang ini memanfaatkan Stellar War Banner hanya untuk memberikan penutup. Ye Yuan cukup bisa menangani Jikang dan yang lainnya dengan memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi. Yang benar-benar dikhawatirkan Ye Yuan adalah pembangkit tenaga Empyrean. Kata-kata yang dia katakan kepada Fang Tian dan yang lainnya juga berasal dari ini. Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak terkalahkan di dunia hutan abadi, itu juga terbatas. Saat ini, Immortal Grove World memulihkan sedikit energi primordial. Tapi masih terlalu kuat untuk ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Setelah pembangkit tenaga Empyrean berkelahi di Immortal Grove World, mereka kemungkinan besar akan bertarung sampai dunia kecil ini hancur berkeping-keping. Meskipun Heavenly Empyrean Immortal Grove hanyalah seorang Empyrean juga, dia bukanlah Empyrean biasa. Dia jauh lebih kuat dari Empyreans biasa. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pembangkit tenaga Empyrean yang menekan alam mereka dan diam-diam menyelinap ke dalam? Tidak ada sedikit pun cacat pada tubuh Tang Yan ini. Tapi Ye Yuan merasa bahwa tidak ada cacat yang merupakan cacat terbesar. Ketika dia mengamati Tang Yan, penampilan Tang Yan terlalu tenang. Seseorang harus tahu, dia menunjukkan kekuatan puncak alam dewa sejati. Alam dewa surgawi sebenarnya akan benar-benar acuh tak acuh. Tentu saja, Ye Yuan tidak menyangkal jika Tang Yan memiliki pikiran yang kuat dan tetap bergeming. Tapi dia tidak mau mengambil resiko. Tang Yan menghela nafas dan berkata, Tang inilah yang terburu. Saya berharap saudara Ye tidak tersinggung. Pamitan. Ye Yuan mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, cahaya menyala dan sosok Jisun muncul. Swoosh. Hampir tanpa berhenti sedikit pun, Jisun mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, melaju menuju kejauhan. Jisun hanya menyelesaikan 3 ronde pertama tidak berarti apa-apa baginya. Di dalam formasi arai, situasi di sisi ini, dia melihat semuanya. Jadi dia memilih untuk lari langsung. Ye Yuan sudah lama menunggu saat ini. Tertawa dingin, Stellar War Banner di tangannya diaktifkan sekali lagi. Kekuatan bintang yang menakutkan tiba-tiba meletus, menabrak Jisun. Bang! Jisun memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, tapi sosoknya menghilang lebih cepat. Ye Yuan, permusuhan kita tidak bisa didamaikan. Petik 2. Jauh dari sana, terdengar raungan marah Jisun. Tapi auranya sangat tidak stabil. Jelas, dia menderita luka berat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ketakutan, diam seperti jangkrik di musim dingin. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-8 yang agung, penguasa kota, melarikan diri saat dia melihat Ye Yuan. Situasi ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1875, Empyrean Hantu Pedang Liar. Sangat sepi di sini. Sepertinya itu bukan tempat yang bagus. Ye Yuan, berhati-hatilah. Lingkungannya sangat tenang, membuat firasat buruk muncul di hati Gu Tianque. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tempat ini sangat berat dengan energi yin, kemungkinan ada banyak kekejian jahat yang datang dan pergi. Kenyataannya, Ye Yuan tidak khawatir. Dasles memberitahunya bahwa tempat ini disebut Asura Ghost Domain, tempat di mana Heavenly Empyrean Immortal Grove memelihara hantu. Di tempat ini, banyak pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang dibesarkan. Bahkan mungkin ada keberadaan pembangkit tenaga listrik Realm Empyrean. Tapi, dengan Dasles di sekitar, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir. Advertisement. Sudah hampir sebulan sejak keluar dari formasi pedang pembunuh surga. Sepanjang jalan, beberapa orang melihat beberapa mayat, tetapi mereka bertiga selamat dan sehat. Semua ini tentu saja berkat Ye Yuan. Untuk mengatakan bahwa Gu Tianque tidak punya ide tentang Stellar War Banner, itu tidak mungkin. Tapi Ye Yuan saat ini sudah bukan seniman bela diri alam dewa surgawi yang bisa diganggu oleh siapapun. Kekuatan tempurnya mendekati Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Bahkan jika dia punya ide, Gu Tianque hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Ketiganya secara bertahap menembus jauh ke dalam domain hantu Asura. Tiba-tiba, serangkaian suara pertempuran sengit datang dari depan dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Yang Yidao, hancurkan hantu-hantu ini dulu, kalau tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan Aegirin 7 warna. Jikang berkata dengan raungan marah. Kekuatan dunia di tubuh Yang Yidao meletus dan dia saat ini terkunci dalam peperangan yang rumit dengan hantu peringkat 6 puncak. Advertisement. Hantu-hantu ini sangat sulit diatasi.
Praktis masing-masing dari mereka tahu ratusan rune Dao hantu, kekuatan mereka sangat tangguh. Tekanan Jikang luar biasa, berurusan dengan beberapa hantu. Yang lainnya juga menderita kerugian besar di bawah pengepungan sekelompok hantu. Salah satu pembangkit tenaga Ghost Dao di antara mereka meraung dengan marah, "Kalian semua, manusia terkutuk ini, benar-benar berani memiliki desain pada Seven Colored Aegirin. Kalian semua berhak mati." Petik 2. Jumlah pembangkit tenaga Ghost Dao terlalu banyak, situasi manusia jelas tidak menguntungkan. Mendengar percakapan orang-orang ini, sedikit kilau melintas di mata Gu Tianque. Aegirin 7 warna, itu sebenarnya adalah Aegirin 7 warna. Petik 2. Ye Yuan terlihat bingung saat dia berkata, "Senior, apa itu Seven Colored Aegirin?" Gu Tianque memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, "Kamu sebenarnya tidak tahu tentang Seven Colored Aegirin." Dalam pandangannya, dengan identitas Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Seven Colored Aegirin? Ye Yuan tercengang, diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Alasan mengapa Gu Tianque sangat sopan padanya adalah karena dia waspada terhadap identitasnya. Dia berseru sekarang tetapi tidak memikirkan tentang ini. Sepertinya Gu Tianque sudah menghasilkan jejak kecurigaan. Advertisement. Oh, saya pernah mendengar orang-orang menyebutkannya sebelumnya. Tapi mengenai secara spesifik efek apa yang dimilikinya, saya tidak tahu. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Sedikit kecurigaan melintas di mata Gu Tianque, tapi dia masih menjelaskan, Aegirin berwarna 7 adalah produk khusus dari Gunung Heavenspan. Selanjutnya, itu hanya muncul di area level Empyrean. Namun, benda ini terlalu langka, satu bagian mungkin tidak akan muncul dalam jutaan tahun. Jika alam dewa sejati dapat memperoleh sepotong Aegirin 7 warna, melangkah ke ranah Empyrean akan segera terjadi. Hal ini, bahkan untuk pembangkit tenaga Empyrean Realm, itu juga sangat berguna. Petik 2. Ye Yuan juga diam-diam terkejut saat mendengarnya, mampu membiarkan dewa sejati menerobos ke alam Empyrean. Tidaklah mengherankan jika orang-orang ini tergila-gila padanya. Jelas tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao ini, tetapi menolak untuk mundur apapun yang terjadi. Ye Yuan, Aegirin 7 warna ini, kita harus mendapatkannya. Sedikit kilatan tajam melintas di mata Gu Tianque. Ini adalah ruang terbuka yang sangat besar. Di belakang pembangkit tenaga listrik Ghost Dao, ada gua gelap yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan, Seven Colored Aegirin pasti ada di dalam gua itu. Swoosh! Sosok Gu Tianque bergerak, melaju ke arah gua itu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini secara alami membuat khawatir kelompok pembangkit tenaga listrik. Gu Tianque, kamu berani. Jikang melolong. Gu Tianque, kamu pantas mati. Yang Yidao juga meraung dengan marah. Tindakan Gu Tianque membuat semua orang sangat marah. Mereka bertarung sengit selama setengah hari. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka benar-benar membiarkan Gu Tianque menemukan celah. Namun, kecepatan Gu Tianque sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia masuk ke dalam gua itu. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Ghost Dao berteriak dengan marah, "Ghost Twin, kamu masuk dan bunuh dia." Aegirin 7 warna benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain mengambil bagian. Petik 2. Iya, Ghost Twin itu menerima pesanan dan juga masuk ke dalam gua. Saat Ghost Twin pergi, tekanan di pihak Jikang berkurang secara signifikan. Ye Yuan, ini, Leng Qiuling juga tidak berharap bahwa Gu Tianque begitu tegas, dan sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Tidak ada yang tahu keberadaan macam apa di dalam gua itu. Dia agak khawatir tentang keselamatan Gu Tianque. Ye Yuan tidak bergerak dan hanya berkata, "Tunggu dan lihat dulu." Orang-orang yang menyembunyikan kekuatan mereka kemungkinan besar akan segera memperlihatkan ekor rubah mereka. Petik 2. Benar saja, pemimpin pembangkit tenaga listrik Ghost Dao tiba-tiba melolong keras saat ini dan berkata, "Ke formasi. Basmi semua orang ini untukku." Petik 2. Merayu. Merayu. Tiba-tiba, angin yin menderu, kekuatan hantu jahat yang menakutkan melonjak. Ketika Jikang dan yang lainnya melihat adegan ini, masing-masing dari mereka menjadi pucat pasi. Level 6 tahap akhir pembangkit tenaga Ghost Dao semuanya menembakkan segel misterius dan tak terduga. Aura menakutkan terkondensasi dan terbentuk. Pemimpin Ghost Dao meraung dengan marah, "Wild Blade Ghost Empyrean, padatkan." Mengaum, sebuah pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang sangat besar terkondensasi dan terbentuk. Aura suram dan dingin yang keluar dari tubuhnya membuat ruang menjadi padat. Pupil Jikang mengerut,
wajahnya putih seperti surprise saat dia berteriak kaget, Ghost Empyrean. Ghost Dao Heavenly Empyrean. Petik 2. The Wild Blade Ghost Empyrean memegang pisau melengkung yang terbuat dari bahan apa? Sepasang mata yang dalam menyapu, membuat semua orang merasakan kematian. Pemimpin Ghost Dao segera berlutut dan berkata, Lord Ghost Empyrean, orang-orang ini mengarahkan pandangan ketamakan mereka pada Seven Colored Aegirin. Yang mulia, tolong ambil tindakan untuk menghukum. Petik 2. Mereka yang mendambakan 7 warna Aegirin, mati. The Wild Blade Ghost Empyrean praktis mengeluarkan beberapa kata ini dari tenggorokannya, menusuk telinga yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Empyrean hantu pedang liar membelah pedang, tempat-tempat yang dilewatinya, ruang terfragmentasi. Badai spasial yang dahsyat mengeluarkan pusaran badai yang sangat besar. Seolah-olah itu akan melahap segalanya. Wajah Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. Tapi, sementara dia cepat, bila Wild Blade Ghost Empyrean lebih cepat. Empyrean hantu pedang liar ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean sejati, kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi tepat pada saat ini, dua aura yang luar biasa kuat tiba-tiba meletus di antara pusat tenaga manusia. Dua awan energi hitam naik ke langit, kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Empyrean hantu pedang liar. Dua pembangkit tenaga Empyrean lainnya. Bang! Bang! Dua aliran energi hitam ditembakkan, langsung berbenturan bersama dengan bilah Wild Blade Ghost Empyrean. Ruang The Immortal Grove World seperti kertas, hancur berkeping-keping oleh ketiga serangan yang kuat ini. Ras iblis pembangkit tenaga Empyrean tertawa aneh dan berkata, JJ, bahkan berpikir bahwa aku bisa menyembunyikan kekuatanku sampai istana Old Fart Immortal Grove. Tidak menyangka aku dipaksa keluar sini. Petik 2. Ras iblis lainnya Empyrean berkata, Old Fart Immortal Grove memang layak menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mampu bersaing dengan Lord Jiu Sang. Sudah mati sampai seperti ini dan dia sebenarnya masih bisa memanggil pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang menakutkan. Petik 2. Keduanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga Empyrean ras iblis. Tiga serangan kuat secara bertahap menghilang. Ruang pulih sedikit demi sedikit. Ye Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat buruk. Hal yang paling dia khawatirkan memang masih terjadi.